Wong Jawa aja ilang jawane, wong Jawa aja ilang budayane, wong Jawa aja ilang adate. Jawa digawa ning ngendi tiang Jawi tansah bisa anjawani ngagungke laku budi pekerti. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Kediri, Jawa Timur. Halo Kediri. Nah, sekarang Santi berada di Pura Dalem Calon Arang, tepatnya di Dusun Putuk, Desa Banarang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, buat teman-teman nih, kalau kita mengenal sosok Calon Arang itu kan cukup eksis sekali ya, dan beliau adalah salah satu leluhur Nusantara ini yang memang aslinya itu dari Kediri, Jawa Timur. Kok bisa eksis sih di Bali, ada apa? Pasti teman-teman semeton juga penasaran dong. Dan kalau kita bisa pelajari kenapa sih Calon Arang itu dikenal sebagai janda sakti, terus siapa sih suaminya Calon Arang itu, terus bagaimana perjalanan Calon Arang dari Jawa ini menuju di Bali, seperti itu kan. Karena kalau kita bisa mengetahui silsilah dari Calon Arang, karena Calon Arang adalah istri dari Empu Kuturan ya. Terus setelah Empu Kuturan mempunyai anak namanya Ratna Manggali ya. Setelah dari Ratna Manggali menikah dengan Empu Bahula, yaitu putra dari Empu Barada ya. Terus melahirkan anak yaitu bernama Empu Tantular yang memang mempunyai kitab Sutasoma yang di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu Nusantara. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa nangkil di Pura Dalem Calon Arang ini, dan kita bisa belajar bagaimana sejarah leluhur Nusantara agar bisa tetap kita pelajari dengan baik, dan tetap kita bisa melestarikan adat budaya dan nilai-nilai leluhur yang ada di Nusantara ini. Jangan kemana-mana ya. Ini masih di serangkaian perjalanan Santi yang ada di Jawa ya. Semoga nanti Santi bisa keliling Indonesia. Seperti itu. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Santi Dharma Chandra. Suksma. Iki tulis sing kitungku kanggo sira hapsarining kalbu eseme kang manis matu. Swastiastu, baiklah teman-teman, saat ini Santi berada di Pura Dalem Calon Arang, tepatnya di Kediri, Jawa Timur. Tadi Santi sudah opening, terus Santi juga sembayang sarang Pak Mangku untuk lunas izin secara niskala kepada beliau yang melinggih di sini. Terus tadi juga sudah izin sama pengempon yang ada di Pura Dalem Calon Arang. Buat teman-teman yang bertanya nih, Kak Santi, siapa sih yang melinggih di di Pura Dalem Calon Arang? Ini jujur ya, beliau banyak banget yang melinggih di sini, dan itu semua memang sesuhunan Santi, dan mungkin ya sesuhunan teman-teman umat sedharma juga sama. Cuma Santi sudah mengenal sosok-sosok beliau. Nah, kalau untuk di sini ini jika kita bisa lihat, beliau adalah Betara Lingsir. Nah, untuk Betara Lingsir itu di sini ada dua, yaitu Empu Kuturan ya sama Empu Barada, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini, kita disambut oleh dua. Yang di sebelah kanan kita bisa lihat pelan-pelan ya. Ini kameramennya langsung dari Pak Pecalang. Pelan-pelan Pak Pecalang. Ini ada Sugriwo ya. Terus di sini ada beliau sosoknya Subali, seperti itu. Sekarang kita lunas masuk ke dalam. Nanti untuk aturan yang ada di Pura Dalem Calon Arang ini, ketika keluar dari sini nggak boleh membelakangi beliau, karena kita harus berjalan mundur ya teman-teman ya. Jadi bisa masuk. Swastiastu.
Nah, ampun di situ Dumon. Nah, kalau untuk di sini beliau ada yang melingge, terutama Ibu Ratu Girah atau calon arang, begitu. Bisa dilihatin Pak pecalang nih beliaunya. Seperti itu. Terus lanjut lagi untuk ke sini. Nah, untuk di sini itu apa? Yang melingge adalah Ratu Gede Dalempet ya. Beliau melingge di sini. Lanjut naik nih. Nah, kalau untuk yang di sini apa? Untuk yang melingge di sini ada beliau yaitu Ratu Gede Mas Mecalim seperti itu ya. Nah, lanjut lagi agak mundur nih. Nah, karena kenapa kita berjalan mundur? Karena kita menghormati beliau. Terus setelah itu kita bisa lihat agak maju Pak pecalangnya. Nah, lanjut untuk di sini. Lanjut untuk di sini yaitu ada Ibu Kanjeng Ratu. Swastiastu Ibu. Nah, kalau untuk di sini ini ada Padmanya. Nah, jadi buat teman-teman, kalau selesai kita sembahyang untuk ngaturin bakti sujud, kita harus berjalan mundur seperti ini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Karena ini tradisi biasanya orang Jawa memang harus berjalan mundur untuk kita menghormati beliau, tidak memberikan punggung kita kepada beliau. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Brahma Vishnu di belakang Santi ini ada gedung Kencono ya, ada gedung Kencono. Terus di sini beliau melinggihnya Jatayu. Nah, kalau untuk di sini itu kalau untuk teman-teman bisa melihat di sini ini ada gedung Tirte Calon Arang. Di sini Calon Arang, terus di sana ada Tirte Suranadi. Nah, lanjut lagi. Kita masuk ke Setre Gandamayu ya, buat teman-teman seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat untuk siapa yang melinggih di sini adalah yang pertama adalah Sang Suratmi. Nah, terus untuk lanjutannya di sini ada pasangan suami istri yang kita bisa lihat adalah putri dari beliau Ratu Girah Calon Arang yaitu Ratna Manggali. Dan suaminya yaitu Empu Bahula yaitu putra dari Empu Barada. Beliau melinggih untuk di sini. Nah, lanjut lagi. Di sini juga ada melinggih beliau yaitu Duku Sulang. Jadi untuk di sini juga Duku Sulang. Nanti teman-teman jika memang mau ngaturin atau nanti bisa dipandu sama Pak Mangkunya yang ada di sini. Jangan kemana-mana, tetap stay on di channel Santi Dharma Chandra.
Nah, baiklah untuk teman-teman tadi Santi udah sembahyang ya, udah matur secara niskala kepada beliau-beliau yang melinggi di sini. Terus Santi juga udah lunas izin sarang pengempolnya untuk mau ngonten untuk izinin di sini. Jadi buat teman-teman ini adalah salah satu referensi ya kalau teman-teman mau nangkil di Kediri, Jawa Timur, yaitu di Pura Dalem Calon Arang seperti itu kan. Nah, Santi mau meluruskan dari sejarah ya yang memang yang sudah beredar di masyarakat sama beliau-beliau yang memang pengempol yang ada di sini atau masyarakat Kediri, Jawa Timur ini khususnya. Seperti itu kan. Kalau misal ada punya argumentasi sejarahnya yang benar seperti ini, sejarahnya yang benar seperti ini. Nah, setiap versi itu kan memang beda-beda. Namun Santi ini nunas langsung dari pengempon yang ada di Pura Dalem Calon Arang seperti itu kan. Jadi apapun itu, karena kita mengetahui untuk sejarah Calon Arang, beliau adalah dari Kediri, Jawa Timur, yang memang dulunya beliau ini adalah memang sudah menjadi ratu di suatu daerah yang ada di Kediri, dan beliau terkenal dengan sebutan Ratu Gira. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwasanya Ratu Gira ini adalah istri dari Empu Kuturan ya. Empu Kuturan adalah salah satu panca pandita yang ada yang mungkin sudah kita pelajari seperti itu. Terus beliau menikah dengan Ratu Gira dan memiliki anak yaitu namanya Ratna Manggali seperti itu kan. Karena tugas secara niskala Empu Kuturan pada waktu udah memasuki masa biksuke, sehingga beliaulah ke Bali dan meninggalkan anak istri yang ada di Jawa seperti itu. Nah, tugas niskalanya apa sih? Karena kita tahu kan Empu Kuturan adalah, kalau Santi menganggap beliau adalah superhero yang menyatukan sekte-sekte yang ada di Bali seperti itu kan. Jadi Empu Kuturan di sana memberikan persatuan agar umat atau masyarakat yang ada di Bali tetap ajak, tetap rukun dalam beragama, dalam berbudaya dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi misalkan banyak yang tadi Santi pelajarin, banyak terkenal yang di masyarakat itu, Calon Arang Ratu Gira itu janda atau apa. Ternyata kenapa sih kok sebenarnya beliau adalah seorang istri dari Empu Kuturan. Mungkin karena Empu Kuturannya meninggalkan beliau di Jawa dan pindah ke Bali, sehingga karena nggak ada suami yang menunggui beliau dikenalnya janda, padahal itu masih istri ya, masih statusnya istri. Itu yang Santi dapatkan atau Santi pelajari dari masyarakat yang ada di sini seperti itu kan. Jadi karena ditinggal suaminya cukup lama di Bali, jadi beliau seorang diri yang memang dengan merawat anaknya yaitu Ratna Manggali. Kenapa sih kok Calon Arang itu atau Ratu Gira yang terkenalnya kan jahat lah, atau terkenal imuleak lah, atau memang tenun atau menyebarkan wabah dan lain-lain? Karena sebelumnya kan beliau itu adalah perempuan yang memang sudah berwibawa, karena seorang ratu yang memiliki rakyat yang memang harus dilindungi. Terus mengapa harus melindungi rakyatnya, harus melindungi anaknya, keluarganya. Jadi mungkin dari ketegasan beliau, dengan beliau yang tegas, dikenal lah kayak jahat nih, ini galak nih, ini seram nih. Ternyata nggak seperti itu. Terlepas dari itu, misal beliau bisa ilmu apa saja yang beliau Tuhan berikan kepada beliau, itu kan sebuah gift, pemberian seperti itu kan. Jadi ilmu apapun yang Tuhan berikan kepada Ratu Gira atau Calon Arang tersebut, itu kan seperti pisau. Jadi kalau digunakan ke hal buruk atau untuk melukai ya akan terjadi buruk. Tapi kalau dibuat kayak ngupas buah, buat masak, buat menjahitan, pisau itu akan bermanfaat seperti itu kan. Jadi itulah kenapa sih, tergantung aja kalian menggali dari sisi mana untuk lebih mengenal Calon Arang atau Ratu Gira. Kalau Santi berprinsip bahwasanya Ratu Gira atau Calon Arang sendiri itu bukan sosok
sosok yang menyeramkan, tapi sosok ibu yang tegas melindungi anaknya, melindungi rakyatnya, melindungi umatnya agar tidak diganggu, tidak diremehin, tidak direndahin seperti itu kan. Karena kekuatan beliau juga penyembah dari Dewa Siwa, yaitu juga sebagai Dewa Siwa juga memiliki istri ya atau pasangan, yaitu Dewi Durga. Mungkin beliau juga lunas taksu sareng Dewi Durga. Jadi kalau bilang Dewi Durga ini seram atau ini enggak sih, seperti itu. Bagaimanapun beliau adalah ibu kita, dewi yang kita sembah, yang kita sayangi. Bahwasanya beliau adalah memberikan kasih sayangnya, ketegasannya, perlindungannya kepada kita semua seperti itu. Misal kalau ada pro kontra ya silahkan, karena kan itu tergantung kembali lagi ke kepercayaan masing-masing ya, seperti itu kan. Nah, mungkin kita nggak pernah tahu kenapa sih sejarahnya kok berubah-ubah atau sejarahnya bagaimana. Kita nggak pernah tahu bagaimana orang menuliskan sejarah itu seperti apa. Namun Santi sekarang di Kediri memang asal dari beliau yang ada Ratu Gira dan Calon Arang, dan sekarang Santi berada di Pura Dalam Calon Arang seperti itu. Nah, misal ada yang tanya, Kak Santi, petilasannya Calon Arang kan di Kecamatan Gurah. Memang iya, memang petilasannya di sana. Namun kenapa sih sejarahnya kok ada di sini, di Pura dalam Calon Arang yang ada di Kandangan di Kediri, Jawa Timur? Karena waktu itu ada pewisik dari beliau ya, dari Ratu Gira ya atau Ratu Niang yang memberikan pewisik kepada Pak Wayan ya, Pak Wayan Suranta ya. Jadi Pak Wayan itu beliau dari belah Batu, Gianyar, Bali seperti itu kan. Pewisiknya beliau agar dibuatkan griya atau pelingge yang memang agar beliau bisa beristana di pura ini, atau bisa dilinggihkan dengan baik, dengan dengan disucikan, terus umat-umat sedharma bisa sembahyang, terus bisa jadi tempat penangkilan seperti itu kan. Nah, pewisik ini dikasih waktu 1 tahun harus bisa untuk membuat membuat pura atau tempat melinggihkan beliau. Nah, pasti ada syarat-syaratnya. Kenapa sih kok memilih yang ada di tempat ini? Pak, ini desa apa namanya? Puncak. Desa Bayaran, Dusun Putuk. Desa Putuk. Dusun Putuk. Nah, ini di Desa Putuk. Jadi kenapa sih kok memilih Desa Putuk? Memang ketika dapat pewisik itu Pak Wayannya mendapatkan ada syaratnya. Yang pertama syaratnya harus ada sumber mata air. Sumber mata air mungkin beji kalau kita di Bali menyebutnya ya. Terus ada sungai. Nah, tadi ada sungai yang di dekat pura ini. Terus ada pohon beringin sama pohon pohon pala, pohon pule. Jadi syaratnya memang harus seperti itu. Sehingga ketika mendapatkan pewisik dan syarat-syarat itu di tempat inilah, di Desa Putuk lah yang memenuhi syarat tersebut seperti itu kan. Nah, dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu sudah bisa melinggihkan beliau. Jika memang kok bisa cepat segitunya atau memang udah ada kekuatan-kekuatan niskala sehingga dimudahkan dalam pembangunan pura dalam Calon Arang ini. Nah, seperti itu kan. Nah, untuk kita ketahui bahwasanya kita belajar nih silsilah sejarah Nusantara yang Santi pelajarin ya. Jadi kalau memang kita bisa tarik bahwasanya Calon Arang ini adalah salah satu perempuan Ratu Gira yang memang sangat mempengaruhi Nusantara ini. Nah, contohnya Ratu Gira menikah dengan Empu Kuturan dan memiliki anak Ratna Manggali. Ratna Manggali sendiri menikah dengan Empu Bahula. Nah, Empu Bahula ini anak dari Empu Barada, yang memang Empu Barada ini adalah saudaranya dari Empu Kuturan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa mengingat yaitu Panca Pandita, yaitu ada Empu Genijaya ya, Empu Genijaya, terus ada Empu Gana, terus ada Empu Semeru, terus ada Empu Barada, terus ada Empu Kuturan seperti itu kan. Nah, kita bisa belajar ini bersumber dari lontar Calon Arang. Itu yang Santi pelajarin ya buat teman-teman. Nah,
tadi udah Santi jelaskan siapa aja sih yang melinggih di sini. Nah, itu ada yang pertama adalah beliau, yaitu Bunda Ratu Gira, yaitu yang bisa kita juga sebutkan dengan calon arang. Terus ada Ratu Dalempet ya, terus ada Ratu Gede Mas Mecaling, Swastiastu Sugre Ratu, terus ada Ibu Ratu Laut Selatan. Terus ada juga Ibu Ratu Ratna Manggali, terus dengan suaminya Empu Bahula itu juga melinggih di sini. Terus ada juga Betara Lingsir, yaitu Empu Barada. Terus sama Empu Kuturan juga melinggih di sini. Banyak yang melinggih di sini tadi sudah Santi jelaskan satu persatu seperti itu kan. Nah, Kak Santi, Hindu Jawa sama Hindu Bali sama nggak sih? Sebenarnya kalau sama atau enggak kan tergantung kita ya, karena kita juga mengenal juga desa Kalapatra seperti itu. Namun memang kalau untuk sejarahnya ini kan Hindu Jawa memang lebih kayak lontar-lontarnya atau dari mungkin kayak bukan buku sih, kayak lontar-lontar atau kitab-kitab ya itu diselamatkan di Bali. Kenapa seperti itu? Karena kalau Hindu di Jawa ini memang kita tidak bisa kalau zaman dulu ya, cerita-cerita dari masyarakat di sini itu bahwasanya kita mengakui agama Hindu aja cukup sulit gitu loh. Kayak kita berdiri di dalam jarum seperti itu. Apalagi kalau nyalain dupa atau gitu kan dianggap yang sesat lah, yang inilah, yang nyembah berhala dan lain-lain. Itu kendalanya seperti itu. Nggak sebebas yang ada di Bali. Jadi bersyukur banget buat teman-teman untuk umat semeton yang ada di Bali, dan perjuangannya umat Hindu Jawa untuk membangun pura atau apapun itu memang butuh perjuangan, effort banget. Makanya kita harus bisa merawat apa yang sudah dibangun di sini seperti itu kan. Nah, terus untuk ada yang unik nih di pura ini. Jadi kalau ini yang Santi baru tahu nih, kalau di pura-pura itu tadi ya udah bawa HT, cukup canggih sih kalau Santi lihat untuk di sini tuh cukup canggih untuk pura-puranya, udah bawa HT, terus 24 jam standby pecalang, terus ada Pak Mangkunya. Jadi kalau untuk merawat di sini memang butuh konsistensi dan perjuangan yang luar biasa. Nah, kalau di Bali sendiri kalau kita mau beli pejati atau itu kan cukup gampang ya, di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang bikin jualan canang, jualan pejati, jualan alat-alat sembahyang. Tapi kalau di Jawa memang nggak semudah yang ada di Bali. Tapi tidak perlu khawatir, nanti di pura ini bisa menyediakan misal pejati atau canang atau apapun, menyediakan seperti itu kan. Jadi kalau teman-teman atau jauh dari pengen nangkil ke pura dalam, kita bisa Santi menyebutnya itu sistem support ekonomi dharma seperti itu kan. Jadi kalau mau nangkil nggak usah susah-susah bawa nasi, nanti bisa pesan di sini seperti itu kan. Nah, nanti Santi cantumkan nomor handphonenya untuk ketika teman-teman mau nangkil di sini, ada di 0877 01 05 97 89. Jadi memang ada tingkatan-tingkatannya, tadi sudah dijelaskan sama pengopernya, tingkatan mulai dari niste, madya sama utama seperti itu. Dan harganya juga cukup terjangkau banget sih kalau menurut Santi. Jadi jangan lupa juga untuk ngaturin sesari. Karena apa? Karena untuk merawat pura ini kan memang juga butuh biaya. Dengan kita berpunya dari Tuhan untuk kita kembalikan kepada Tuhan seperti itu kan. Nah, jadi tadi tirtanya juga sudah Santi jelaskan, ada Tirta Suranadi. Jadi ini Tirta Suranadi untuk membersihkan kayak pekarangan, pelinggi atau berajan. Terus ada juga Tirta Calon Arang yang untuk membersihkan diri seperti itu kan. Jadi itu yang Santi pelajarin yang ada di Pura Calon Arang. Jangan lupa kita harus juga mengikuti aturan-aturan yang ada di pura ini. Misal lagi cuntake, lagi menstruasi ya jangan dipaksakan masuk. Terus lagi sebel itu dalam artian entah kematian atau kelahiran, nanti bisa didiskusikan berapa harinya sama pengempon atau penjaga yang ada di pura ini. Terus banyak hal yang memang yang harus kita hormati atau kita jaga seperti itu, agar pura ini tetap terjaga kesuciannya. Itu yang sejarah
yang Santi pelajari tentang calon arang ini. Semoga apapun, dan Santi juga terima kasih banget kepada juga masyarakat Bali, masyarakat umat sedharma yang ada di Bali juga yang merawat sejarah-sejarah peradaban yang ada di pura, atau merawat sejarah-sejarah peradaban yang ada di Jawa, contohnya di Calon Arang, dipentaskan dan lain-lain seperti itu. Itu sih untuk yang Santi pelajarin seperti itu. Baiklah, itu tadi yang Santi bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi umat sedharma, dan jangan lupa untuk tetap support kegiatan Santi. Semoga Santi bisa keliling Indonesia dan bisa diberikan hal-hal baik dalam menyampaikan dharma seperti itu. Baiklah, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Mari kita tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om.